Nah, kalau untuk tes keperawanan ini sebenarnya memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelku. Di video aku kali ini, aku mau berbagi info sama teman-teman yang mungkin saat ini sedang masa pengurusan nikah atau pengajuan nikah sama Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, pastiin untuk nonton videonya sampai habis supaya teman-teman bisa jelas informasinya dan bisa ada sedikit bayangan kalau kita mau nikah sama anggota TNI itu nggak mudah ya teman-teman ya. Banyak banget proses yang harus kita lewatin. Kayak kita harus melengkapi banyak persyaratan-persyaratan yang itu tuh emang udah dari dulu banget persyaratan itu udah ditentukan gitu. Dan sebenarnya setiap satuan calon suami kita itu kadang beda-beda. Oke teman-teman, tes-tes apa aja sih yang nanti bakal kita lalui dan bakal kita hadapin ketika kita mau pengajuan nikah? Nah, yang pertama adalah tes pemeriksaan untuk pembuatan sampul D. Nah, ini tuh adalah tes paling pertama, tes yang paling menentukan. Sebenarnya bukan menentukan di akhir ya, tapi menentukan kita untuk maju atau mundur atau tidak lanjut gitu ya teman. Untuk memeriksa anggota keluarga kita dari atas sampai ke bawah, dari kakek nenek kita gitu ya sampai mungkin uyut-uyut kita gitu di atas gitu, apakah ada keterlibatan dengan G30 SPKI. Nah, ini adalah tes paling penting juga di dunia militer. Jadi teman-teman, proses tesnya itu kita calon suami minta untuk dibuatkan kayak arsip dan surat-surat pengantar gitu untuk dikirim nanti ke kodim daerah rumah kita. Dan itu tentunya harus sepengetahuan komandan satuan, dan itu pun suratnya intern banget teman-teman. Suratnya pun bersifat sangat rahasia. Calon suami ataupun aku pun gitu ya, kita gitu yang mau pengajuan itu sama sekali nggak tahu isi suratnya itu apa. Cuma kita disuruh isi anggota keluarga kita, data-data keluarga kita, semuanya itu harus kita isi dengan benar-benar, nggak boleh ada yang ketinggalan satupun, meskipun itu keluarga tiri, kandung juga kan ya, dan keluarga tiri juga itu harus dicantumkan, karena nanti semuanya itu bisa dicek di kodim dan di koramil tempat kita tinggal. Nanti setelah di kodim, surat sampul pengantar dari satuan suami nanti minta dibuatkan lagi surat untuk pengecekan data-data keluarga kita teman-teman, dan itu semua data kita itu ada di koramil. Jadi nanti koramil yang ngecek dari kakek-kakek kita sampai ayah ibu kita, semuanya dicek. Nah, sifatnya itu kan rahasia ya teman-teman ya, pokoknya nggak ada yang tahu. Itu adalah, menurutku itu adalah tes yang paling mendebarkan. Karena kenapa? Karena di situ kalau kita sampai ada keterlibatan dengan gerakan 30 SPK itu, ada campur tangan atau mungkin keluarga kita dulu pernah masuk buku ke dalam buku daftar G30 SPK itu bisa nggak lanjut teman-teman. Kita nggak bisa nikah sama tentara, siapapun itu tentaranya, siapapun itu anggota TNI-nya, kita nggak akan bisa nikah dan kita nggak bisa lanjut proses ke selanjutnya. Tapi kalau kita ternyata dinyatakan bersih, nggak ada keterkaitan, kita bisa langsung maju lagi ke proses pemeriksaan dan tes-tes berikutnya. Banyak gitu teman-teman suami juga dulu, mereka pada saat pengajuan sampul D, ternyata si calon istrinya itu ada keterlibatan, ada keterkaitan. Jadi mau nggak mau mereka harus putus di tengah jalan. Nah, tes yang kedua yaitu tes pemeriksaan litsus. Pemeriksaan litsus ini yaitu kita tuh bakal dikasih satu bindel kayak soal-soal gitu, banyak banget pertanyaan-pertanyaan di situ. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut kayak pengalaman sekolah kita, pendidikan kita pernah ikut organisasi apa aja, terus pokoknya tentang kewarganegaraan kita, terus tentang pandangan kita tentang PKI gitu-gitu teman-teman. Jadi itu semua satu bindel gitu, tebel lumayan tebel gitu deh, kayak berapa soal ya, berapa
500 atau berapa, lupa lagi sih teman-teman waktu itu. Pokoknya soalnya banyak. Pada hari itu juga kita harus isi semua sesuai pendapat kita, sesuai apa yang kita pikirin aja dan apa yang pernah kita alamin. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu nggak susah sih, gampang-gampang. Pokoknya semua itu tentang pendapat-pendapat kita aja gitu. Nah, tes yang ketiga adalah RIKES atau tes kesehatan. Di sini tes kesehatan itu mencakup kayak tes ronsen, tes darah, cek darah, terus jantung. Nah, ini ada lagi salah satu tes yang mungkin banyak teman-teman pertanyakan, yaitu tes keperawanan. Tes keperawanan itu ada nggak sih? Emang ada ya, kalau kita mau nikah sama anggota TNI, terus ada tes keperawanannya juga kayak gitu. Itu pasti banyak teman-teman yang banyak mempertanyakan gitu. Pastinya ada gitu kan ya. Nah, kalau untuk tes keperawanan ini sebenarnya memang ada dari dulu-dulunya itu emang udah ada aturannya. Setiap calon istri anggotanya itu, anggota prajurit gitu, prajuritan ini harus dites keperawanannya. Untuk apa teman-teman? Itu hanya untuk memastikan kalau si calon ini belum maksudnya kayak calon suaminya ini, laki-lakinya ini belum pernah belum pernah sampai berhubungan badan sama calon istrinya ini kan. Karena kalau di tentara itu nggak bisa ya, kalau misalkan nikah duluan tanpa sepengetahuan komandan satuan, bahkan tempat satuan dinas. Kalau kayak gitu kan nggak boleh ya, bisa dapat sanksi dan bisa diproses gitu calon suami kitanya. Nah, maksudnya seperti itu teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang mempertanyakan kenapa sih harus ada tes keperawanan. Ya karena pertanyaannya pun seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti pas mau tes keperawanan, itu nanti ditanya dulu sama salah satu anggota kesehatan di situ. Nanti ditanyakan dan itu harus sejujur-jujurnya dijawab. Apakah sudah pernah berhubungan sebelumnya sama calon, atau sudah sejauh mana pacarannya sama calon. Seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman, itu semua nggak seseram apa yang dibayangkan. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, itu di tes keperawanan sakit nggak? Terus yang ngetesnya dokternya cewek apa cowok? Mungkin banyak teman-teman yang ketakutan seperti itu ya teman-teman. Karena kan itu adalah hal yang, tes seperti itu udah terbayangnya sudah yang aneh-aneh. Padahal teman-teman, nggak semua ada tes keperawanan yang langsung dites gitu ya. Pokoknya dites gitu masih perawan atau enggaknya. Enggak semua, hanya beberapa satuan gitu. Pokoknya itu gimana satuan masing-masing. Mungkin ada yang sampai dites, tapi ada yang cuma konsultasi, maksudnya cuma ngobrol gitu sama kesehatannya gitu. Dan ada juga yang cuma dites urin, karena untuk memastikan kalau si calon istrinya ini emang belum hamil gitu teman-teman. Emang sih kalau untuk tes kesehatan ini adalah tes yang paling mendebarkan ya, karena kan di situ nanti ketahuan kayak segala macam. Mungkin kalau kita punya penyakit juga kita bisa ketahuan gitu kan hasil-hasilnya. Tapi semua itu jangan dibawa stres teman-teman. Insya Allah niat kita untuk ibadah dan pokoknya semua bakal dipermudah. Nah, tes yang selanjutnya adalah tes bintal atau bimbingan mental gitu ya teman-teman. Nah, kalau di sini lebih sifatnya keagamaan, kayak kerohanian kita gitu ya. Kalau kita beragama Islam, biasanya kita suka dites untuk baca Al-Quran atau tapi di situ sebelum kita praktik ada juga kayak tulisan gitu teman-teman. Ada beberapa pertanyaan kayak misalkan ya dasar-dasarnya agama kita ya, rukun iman, rukun Islam, terus tentang bagaimana nanti kita kalau udah berkeluarga gitu kan. Terus niat kita untuk berkeluarga itu untuk apa, kayak gitu teman-teman. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan itu juga dan soalnya pun banyak. Jadi siapkan tangan dan jari-jari untuk nulis nanti. Karena lumayan banyak tulis-tulisan gitulah nanti kalau pas pengajuan, pas tes-tesnya itu. Nanti kalau kita udah tes, baru deh nanti ada prakteknya kayak baca Al-Quran, atau mungkin ada juga yang dites sholatnya gitu ya. Nanti kita sama calon suami kita tes baca Quran gitu. Itu maksudnya bukan pengen tahu bacaan kita itu bagus atau enggak, tapi cuman pengen tahu kita bisa sebagai seorang muslim, kita bisa nggak baca Al-Quran, sampai mana kita bisa baca Al-Quran. Kalau kita bisa baca Al-Quran, berarti kan berarti di situ kita ketahui istilahnya, oh berarti orang ini sering baca Al-Quran, makanya dia udah nggak kaku lagi gitu. Dan di pembinaan mental ini, di bintal ini nanti kita banyak banget dapat arahan dari senior suami ya. Nanti di sana kita dikasih arahan bagaimana kita harus menjadi keluarga seorang prajurit yang benar-benar beriman, yang benar-benar berpegang teguh sama agama, yang benar-benar harus menciptakan keluarga itu yang benar-benar harmonis, rukun, kayak gitu nanti teman-teman. Pokoknya banyak banget nanti wejangan-wejangan yang bakal disampaikan sama calon-calon yang lagi pengajuan untuk nikah ini. Karena nanti bukan kita doang teman-teman. Waktu aku pengajuan itu ada 5 pasang, termasuk aku yang waktu itu mau pengajuan nikah. Tahap selanjutnya adalah menghadap
pejabat-pejabat di kesatuan suami, ya kayak contohnya wakil komandan, terus sebelum itu juga ke bagian personil dulu, baru nanti ke komandan dan wakil komandan. Dan ini adalah tahap terakhir ya teman-teman. Setelah syarat-syarat nikah kita udah terkumpul, udah rampung, udah selesai, terus tes-tesnya juga itu nanti kan keluar hasil surat-suratnya. Nah itu adalah salah satu syarat-syarat juga supaya kita bisa nikah. Jadi itu salah satu faktor-faktor juga yang bisa memenuhi persyaratan kita untuk menikah dengan TNI ini gitu ya teman-teman. Kayak nanti hasil request, hasil bintal, hasil litsus itu semua nanti dicek juga. Nanti kalau persyaratan kita udah lengkap, kita udah ngejalanin tes-tes dan semua hasilnya udah keluar, kita baru menghadap komandan, wakil komandan dan komandan. Nah, di situ nanti sama kita juga bakal dapat arahan, dapat wejangan sebelum kita memasuki gerbang pernikahan dan menjadi seorang istri prajurit. Kita harus bagaimana di situ nanti kita benar-benar dibimbing dulu teman-teman, dikuatkan dulu mental kita, diyakinkan dulu gitu teman-teman. Itu adalah tahap terakhir persetujuan di satuan suami kalau udah sampai ke komandan. Nanti keluarlah yang namanya surat izin nikah. Nah, kalau teman-teman ada yang mungkin penasaran surat izin nikah itu kayak gimana sih yang nantinya akan ditandatangani sama komandan gitu ya. Kayak gini teman-teman. Maaf ya ditutupin fotonya. Ya. Nah. Dan kalau nggak ada selembar ini, kita nggak akan bisa nikah. KUA manapun nggak akan mau nikahin kita sama calon suami kita. Karena ini dari semua rangkaian tes, dari semua banyaknya persyaratan yang kita butuhin itu cuma ini untuk KUA. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Setelah semuanya selesai, kita tinggal lanjut memenuhi persyaratan-persyaratan untuk ke KUA. Dan itu mungkin nanti ada lagi persyaratan kayak untuk foto-foto gitu ya, melengkapi foto kayak gitu teman-teman. Dan mungkin nanti ada kayak KTP lagi kayak gitu. Oke teman-teman, segitu aja ya. Mudah-mudahan infonya bermanfaat buat teman-teman yang sekarang lagi bersiap-siap dan menyiapkan diri untuk pengajuan nikah. Satu pesan aku ya teman-teman ya, kalau kita mau nikah sama pilihan kita yang ternyata adalah seorang prajurit negara gitu ya teman-teman, kita harus mau tidak mau harus mengikuti segala proses dan aturan yang udah ditetapin oleh pemerintah dan kesatuan suami ya. Karena itu udah dari dulu, bukan kita aja gitu, tapi udah dari dulu itu udah turun-temurun lah istilahnya persyaratan itu gitu. Kalau dibilang susah atau enggak, sebenarnya susah-susah gampang, gampang-gampang susah ya teman-teman. Kalau kita ngejalaninnya ikhlas, kita ngejalaninnya sabar, dan karena niat untuk ibadah gitu ya, karena niat untuk nikah dan ibadah, insya Allah semuanya bakal terlewatkan tanpa kerasa deh. Pokoknya tahu-tahu tuh udah beres, tahu-tahu udah mau maju ke menghadap komandan kayak gitu teman-teman. Pokoknya harus menguatkan hati, menguatkan mental, karena nanti kita bakal banyak banget ketemu orang-orang kayak senior suami yang kadang tuh ada aja yang suka jahil, kayak misalkan kita ditanya bisa masak atau enggak, tiba-tiba kita disuruh bawain masakan kita gitu, kayak gitu. Tapi kadang-kadang juga enggak, ada juga yang mungkin nanti disuruh menghafal pangkat-pangkat suami atau pangkat-pangkat tentara gitu ya, atau disuruh nyanyi lagu-lagu Persis segala macam. Pokoknya jadikan itu adalah sebuah momen yang gak akan bisa terlupakan, yang menjadi cerita kita nanti kelak untuk anak-anak kita mungkin. Karena menjadi seorang istri prajurit itu emang gak mudah, tapi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang nanti kita bisa dapetin. Karena kayak misalkan nanti kita bisa bener-bener dijaga dan bener-bener sangat diperhatikan di kesatuan suami gitu ya, untuk kenyamanan, keamanan kita gitu. Apalagi sebagai seorang istri tentara itu bener-bener teman-teman banyak sekali nanti perlindungan untuk kitanya gitu ya. Makanya kalau mau jadi istri tentara itu nggak mudah, proses perjuangannya panjang, karena komandan pun harus tahu gitu kan calon istri prajuritnya itu yang mana gitu, supaya nanti jadi bisa kenal, jadi nggak bisa macam-macam nanti anggotanya. Pokoknya seperti itu ya teman-teman. Saya doain semoga teman-teman yang mungkin sekarang lagi pengajuan, semoga bisa cepet selesai, bisa cepet rangkum semuanya, dan bisa cepet nikah, dan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oh ya,
Nanti untuk persyaratan-persyaratannya insya Allah nanti akan aku share lagi di video selanjutnya, karena ini hanya tes-tes dan syarat-syarat dan pemeriksaan gitu aja teman-teman. Insya Allah nanti untuk persyaratan-persyaratannya di share lagi. Dan untuk itu terima kasih ya teman-teman sudah mau menyaksikan videoku dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman suka videoku silahkan di like, atau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang masalah tes-tes dan pemeriksaan ini, bisa di kolom komentar aja. Insya Allah nanti akan aku jawab. Atau mungkin mau lebih privasi lagi silahkan bisa lewat Instagram. Insya Allah akan aku jawab pertanyaan teman-teman apapun itu. Dan insya Allah nggak akan pokoknya seperti itu aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada kata-kata aku yang salah dan ada tingkah-tingkah dan gaya bicara aku yang kurang teman-teman suka, aku mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.